Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isara Rahmatira absen 1 dari kelas 11 Sosum akan mempresentasikan materi tentang peran tokoh-tokoh Islam pasca kemerdekaan. Langsung saja ke materinya. Peran tokoh Islam pasca kemerdekaan. Tokoh yang akan dibahas di sini ada Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau Hamka, lalu Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, dan terakhir Profesor Dr. Teknik Honoris Causa Baharudin Yusuf Habibie. Yang pertama, Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau Hamka. Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah yang dikenal dengan nama pena Hamka lahir di Nagari Sungai Batang, Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat pada tanggal 17 Februari tahun 1908 dan meninggal di Jakarta pada umur 73 tahun. Hamka adalah ulama dan sastrawan Indonesia yang juga berperan sebagai wartawan, penulis, dan pengajar. Ia terlibat dalam politik melalui Masyumi hingga partai itu dibubarkan, menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia yang pertama, serta aktif dalam Muhammadiyah hingga akhir hayatnya. Ia mendapat gelar doktor kehormatan dari Universitas Al-Azhar dan Universitas Nasional Malaysia, dan diakui sebagai guru besar oleh Universitas Mustopo, Jakarta. Pada usia 16 tahun, Hamka meninggalkan pendidikan formalnya di Tawalib untuk pergi ke Jawa. Setelah setahun, ia kembali ke Padang Panjang dan ikut mengembangkan Muhammadiyah. Kendala dalam karir mengajarnya karena kurangnya diploma membawanya ke Mekah untuk belajar lebih dalam tentang Islam dan sastra. Kembali ke tanah air, ia mulai bekerja sebagai wartawan dan guru agama. Hamka mengukuhkan tekadnya untuk meneruskan cita-cita ayahnya sebagai ulama dan sastrawan, meluncurkan majalah pedoman masyarakat dan menciptakan karya-karya terkenal seperti Di Bawah Lindungan Ka'bah. Selama revolusi fisik, Hamka berjuang melawan Belanda dan kemudian pindah ke Jakarta pada tahun 1950. Ia terlibat dalam politik melalui Masyumi dan menghadapi tekanan dari pemerintah. Setelah dibebaskan dari penjara pada tahun 1966, ia aktif dalam dakwah dan ditunjuk sebagai Ketua MUI pada tahun 1975. Setelah wafat, Hamka dianugerahi Bintang Mahaputra Utama secara anumerta dan ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Dengan namanya diabadikan untuk Universitas Muhammadiyah Hamka. Yang kedua, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Doktor honoris causa Kiai Haji Abdurrahman Wahid dikenal sebagai Gus Dur. Lahir di Jombang, Jawa Timur pada 7 September 1940. Ia adalah Presiden Indonesia keempat yang menjabat dari tahun 1999 hingga 2001 setelah dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Masa kepresidenannya berlangsung dari 20 Oktober 1999 hingga 23 Juli 2001. Gus Dur berasal dari keluarga terhormat dalam komunitas Muslim Jawa Timur, dengan kakek yang mendirikan Nadlatul Ulama dan terlibat dalam pendidikan perempuan. Gus Dur adalah anak pertama dari 6 bersaudara. Menikah dengan Sinta Nuria dan memiliki 4 putri. Ia mengklaim memiliki darah Tionghoa dan merupakan keturunan dari pendiri Kesultanan Demak. Setelah pindah ke Jakarta pada tahun 1944, ia menuntut ilmu di berbagai lembaga pendidikan, termasuk Universitas Al-Azhar di Kairo dan Universitas Baghdad. Setelah kembali ke Indonesia, Gus Dur aktif dalam organisasi progresif dan terpilih sebagai Ketua Umum Nadlatul Ulama dari tahun 1984 hingga 2000. Sebagai presiden, ia melakukan reformasi pemerintahan dan berupaya menyelesaikan konflik di Aceh dan Papua. Dalam tahun 2001, ia menjadikan Tahun Baru Imlek sebagai hari libur opsional dan mencabut larangan penggunaan huruf Tionghoa. Gus Dur bertarung dengan berbagai penyakit dan meninggal pada 30 Desember 2009. Ia menerima banyak penghargaan termasuk Ramon Magsaysay Award dan diakui sebagai pembela hak minoritas. Para pengagumnya yang disebut Gus Durian terus melanjutkan pemikiran dan perjuangannya yang berfokus pada 9 nilai utama seperti ketauhidan, kemanusiaan, dan kearifan lokal. Yang ketiga, Profesor Dr. Teknik Honoris Causa Baharudin Yusuf Habibie. Profesor Dr. Teknik Honoris Causa Baharudin Yusuf Habibie lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936 dan meninggal di Jakarta pada usia 83 tahun. Ia adalah Presiden Republik Indonesia yang ketiga, menggantikan Soeharto pada 21 Mei 1998 setelah menjabat sebagai Wakil Presiden ke-7. Masa jabatan B.J. Habibie sebagai presiden adalah 1 tahun dan 5 bulan, menjadikannya sebagai presiden dengan masa jabatan terpendek. Ia adalah presiden pertama yang berasal dari Gorontalo dan memiliki latar belakang keluarga yang kuat, dengan ayahnya berasal dari etnis Gorontalo dan ibunya dari etnis Jawa. B.J. Habibie mengikuti pendidikan di Sekolah Menengah Atas Kristen Dago dan Fakultas Teknik Universitas Indonesia Bandung, serta melanjutkan studi di Jerman dalam bidang teknik penerbangan. Ia menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi sejak 1978 hingga Maret 1998.
dan dikenal dengan inisiatif Visi Indonesia. Habibie terpilih sebagai Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Habibie meninggal dunia pada 11 September 2019 karena gagal jantung. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata di samping istrinya, Hasri Ainun Besari, pada 12 September 2019. Upacara pemakamannya dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.